Bentar, bentar. Bentar, saya kok nggak bisa lagi dapat itu ya gambarnya ya. Ini aja lah. Ini sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini nanti saudara baca sendiri, ini akan saya kirim. Kalau kita ikuti sebuah penjelasan tadi, ini adalah aliran melintasi silinder misalnya. Datanglah kecepatan free stream yang dihasilkan dari stream function 1. Ini medan kecepatan 1. Sementara B mengganggunya dengan medan kecepatan 2. Ya, dengan stream function 2 kita kan bisa. Kalau V1 ini dibagi atas U1 dan V kecil 1, Vx1 dan Vy1, maka 2 kan ada Vx2 apa? Belum ya? Fotonya masih terlihat dari jauh, Pak, kecil. Gini. Belum. Iya, Masih Pak. Belum, di Pak. foldernya, Pak. Aneh juga, sebentar nak. Aneh sih ini. Tadi ada sesuatu yang ini masih gitu. Enggak ya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Ini 1 datang, diganggu 2. Nah, kan tadi saya katakan, streamline-nya harus strukturnya benar. Misalnya struktur yang benar itu adalah ini, yaitu kontur line dari silinder. Berarti saudara harus dapatkan di titik yang kita sedang diskusikan ini, sebuah kecepatan yang arah dan besarnya harus benar. Arah yang benar itu adalah disebut syarat kinematik pada kontur, yaitu apa? Konturnya merupakan streamline, berarti dia harus disinggung oleh vektor kecepatan. Berarti kalau ada V1 vektor dari medan kecepatan 1 diganggu oleh medan kecepatan 2, maka combine medan kecepatan yang ada di titik ini harus menyinggung streamline-nya loh. Nah, menyinggung streamline-nya itu berasal dari 1 itu kan ke arah X saja. Ya, saya pindah di sini 1 ya. Ya, di 1. Maka combine ini berasal dari gangguan B, yaitu stream function 2, misalnya dari aliran yang keluar ke sana, ditambah V1, ini kan penjumlahan vektor, V1 vektor, ditambah V2 vektor, ditambah V1 vektor, menjadi V combine ini.
Oke. Nah, secara matematis ini boleh diikuti dengan di penjabarannya. V combine adalah U1 ditambah U2 ditambah V1 ditambah V2. Ya, ini adalah ke arah X dari yang diganggu, ke arah X dari yang mengganggu, ke arah Y dari yang diganggu, ke arah Y dari yang mengganggu. Maka ini adalah sama dengan V combine vektor adalah V1 vektor ditambah V2 vektor. Jadi seperti ini gambarnya. Baik elip maupun dia nanti jadi silinder berputar dan sebagainya, maka saudara prinsipnya adalah seperti ini. Oke. Bisa saya tinggalkan ini? Baik. Nanti dilihat betul ya bahwa superposisi skalarnya, superposisi vektornya akan berlaku untuk ilustrasi yang digambarkan pada garis gambar seperti ini. Nah, mengapa ada titik stagnasi? Nah, menariknya itu, ya, matematik ini juga membuktikan bahwa kalau ada aliran datang yang diganggu oleh pengganggunya seperti ini, dia akan bertumbuhan pada sebuah titik dengan kekuatan yang sama, sehingga dia akan menghasilkan kecepatan sama dengan mol. Apakah jarak A ke sini sama dengan B ke situ? Tidak tentu. Kalau ini berarti lebih kuat mana A sama B? Untuk menghasilkan kekuatan yang sama di titik stagnasi itu. Lebih kuat mana? Aliran yang datang atau yang mengganggu? Kalau melihat jaraknya satu ke titik stagnasi itu panjang, jauh, berarti dia kuat sekali, Pak. Pada jarak yang sejauh itu dia bisa menghasilkan induksi kecepatan yang sama dengan yang dihasilkan oleh B pada jarak yang lebih pendek. Makin pendek jaraknya, dia akan menghasilkan kecepatan terinduksi di situ yang makin kuat gitu. Artinya dia kekuatan di A ini sangat lebih kuat karena sepanjang ini dia menyamai titik B yang jaraknya cuma lebih pendek gitu. Maka ini juga menjawab keberadaan titik stagnasi. Kalau mau membangun geometri dari sebuah kontur bodi, di bodi itu pasti harus ditemukan titik stagnasi. Ya, yang berada di ujung atau di hidungnya upstream dan di buntutnya juga di buntut downstreamnya ada titik stagnasi juga gitu. Baik, izin saya ke kamar kecil sebentar. Nanti kita akan lanjutkan sebentar saja kembali ke kuliah kita. Aerodynamic force sebentar. Oke, bentar.
Baik, saudara, mari kita lanjutkan. Ini adalah aliran elementer pertama yang disebut horizontal free stream flow. Dia tidak memiliki kecepatan ke arah Y, dia hanya memiliki kecepatan ke arah X, ya, karena dia free stream flow tanpa angle of attack. Nah, yang ini nggak usah disebut. Nah, ini nggak usah ini adalah hanya mengingatkan kepada saudara bahwa kita memiliki syarat steady incompressible, itu adalah divergensi V sama dengan 0, yang menghasilkan stream function hubungan medan kecepatannya sama dengan ini. Kita juga memiliki syarat irrotasional implicit, yaitu curl V sama dengan 0, yang menghasilkan definisi potensial function yang memiliki hubungan U adalah turunan ke arah X, V adalah turunan ke arah Y. Ya. Nah, padahal kita memiliki aliran horizontal yang tanpa ke arah Y, tidak memiliki medan kecepatan ke arah Y. Temukanlah potensial fungsinya, integrasi ke X, ya, seperti yang saudara sudah lakukan. Diintegrasi ke E, kita dapatkan free stream X ditambah fungsi Y. Integrasi ke Y, ya, yang menghasilkan V sama dengan 0, karena tidak ada kecepatan ke arah V. Integrasi ke Y menghasilkan potensial function konstan ditambah fungsi X. Berarti konstantanya adalah, F-nya adalah konstan, Fx-nya adalah V free stream kali X. Dibandingkan dengan Fx, ya, sama dengan, dibandingkan dua-duanya menghasilkan Fx sama dengan V free stream X dan Fy sama dengan konstan. Ini adalah bentuk potensial function dari horizontal free stream flow. Nah, kalau konstantanya diambil sama dengan 0, maka kita hanya dapatkan V free stream kali X. Saya sudah mengajak diskusi enggak sama saudara, ya? Sudah atau belum tentang arti konstanta yang boleh diambil 0 atau 10 itu, Helmi? Mas Ayu? Sepertinya belum, Pak. Belum, ya? Betul? Belum. Baik, sekarang kita diskusikan. Kalau saudara ambil konstanta semacam ini untuk stream function, katakanlah Helmi tadi gambar aliran. Gambar aliran semacam ini. Tadi kita dengan stream function dan stream value tertentu, misalnya ya, dapat aliran semacam ini, bukan yang sedang saudara kerjakan. Ya, misalnya dengan stream function sendiri, ya, misalnya fungsi xy. Dengan C diambil sama dengan 0. Sambil dibayangkan, ya. Ini. Misalnya bentuknya kayak gitu. Itu didapatkan dari misalnya tu 23. Tu 2. Misalnya 2,3. Lalu stream value-nya tertentu, gitu ya. Stream value yang melalui 2,3. Oke, lalu gambarnya stream function-nya ini diambil dengan konstanta yang saya ambil sama dengan. Kalau kemudian saya mengambil stream function dengan bentuk yang sama tapi hanya berbeda, C-nya saya ambil misalnya 100 gitu atau 10 gitu. Sebenarnya bedanya apa? Misalnya ya. Siapa yang ngomong tadi? Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Nah? Sudah, ya?
Berarti sudah ya. Jadi 0,0-nya yang disebut observer, titik acuannya yang berbeda. Gitu ya. Nah, dengan begitu tugas-tugas saudara nanti mengarah ke selalu ke ambillah C sama dengan 0 saja. Coba yang sudah mengerjakan di rumah direnungkan, dilihat lagi, disimak lagi bahwa artinya itu aliran semacam ini enggak berbeda. Hanya cara melihatnya orangnya itu di 0,0 yang berbeda, membuat dia berbeda koordinat. Alirannya bentuknya ya seperti ini. Tetapi 2,3-nya dengan stream value yang seperti itu ada di sini. Kalau observernya pindah ke sini, tentu koordinatnya berbeda kan dari garis melengkung ini. Oke, padahal secara fisika dia menghasilkan vektor kecepatan dan tekanan yang tetap sama. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Siapa yang barusan bicara tadi? Halo? Salwa. Oke, Salwa. Baik, kita kembali ke horizontal free stream flow, berarti dia memiliki potensial function yang bentuknya adalah V free stream X ditambah konstan, gitu ya. Nah, stream function-nya seperti apa? Ini syuting. Stream function hubungannya dengan U adalah reaksi dari Y sama dengan U, yaitu V free stream. Integrasikan ke Y, ketemu V free stream kali Y, karena integran ke Y, keluar fungsi X. Ya. Lalu diturunkan, stream function ke X adalah minus V, sama dengan 0, kan nggak punya aliran ke arah Y. Ya. Integrasi ke X, ini menghasilkan konstanta tambah fungsi Y. Berarti konstanta fx-nya adalah konstan, f-nya adalah V free kali Y. Baik. Nah, lalu V free stream, stream function-nya berarti kalau 0 C-nya sama saya ambil sama dengan adalah sama dengan V free stream kali Y atau konstanta kali Y, karena V free stream-nya kan konstanta ya. Maka persamaan garis lurus sejajar X pada harga Y tertentu kan, kalau ini konstanta kali Y ya, persamaan garis lurus pada harga Y tertentu yang sejajar sumbu X. Oke. Saudara, kalau saya mau rubah seperti apa ya? Kalau stream function-nya sama dengan V free stream kali Y, kalau saya mau rubah ke koordinat silinder seperti apa? Coba dicoret-coret di kertasmu. Karena kita akan bekerja di koordinat silinder. Walaupun gambarnya nanti kita kembali ke koordinat kartesian. Potensial function-nya V free stream kali X. Stream function-nya V free stream kali Y. Rubahlah menjadi koordinat silinder. Kalian masih UTS ya ini ya? Sekarang masih UTS ya? Sebagian iya Pak, ada beberapa. Oke. Mungkin yang tidak masuk itu ITS lagi ya. Oh, nggak mungkin. Yang mengambil air pasti jam saya kan ya? Ya. Oke. Gimana? Sudah dapat? Rubahlah X dan Y dari koordinat kartesian menjadi R dan theta di koordinat silinder. Ya kan?
bidang silinder kalau saya iris di sepanjang itu kan R. Seperti gambar ini, nah. Ini nah, gambar di atas ini, ini. X, Y, R, dan theta. Yang tegak lurus X, Y kan bidang Z, sumbu Z ini. E sama dengan apa? R Cos cos theta, Pak. Oke. Y adalah R sinus theta. Masukkan ke sini, maka potensial fungsinya adalah V free stream R cos theta. Ya, V free stream R sin theta adalah stream fungsinya. Oke. Kita akan menggunakan koordinat itu karena untuk superposisikannya. Nah, ini sekarang saya akan lihatkan bahwa stream function yang merupakan garis-garis sejajar sumbu X pada Y tertentu yang konstan akan tegak lurus dengan potensial function yang merupakan garis-garis sejajar sumbu Y pada X tertentu yang konstan. Mereka adalah ortogonal satu sama lain. Lanjut. Incline uniform flow. Ini adalah stream function aliran yang kedua yang mewakili free stream flow dengan angle of attack. Ya, diberikan. Ya, sebenarnya ini apa sih? Ini adalah variasi saya nulis saja. Sebenarnya ritmenya ya boleh seperti bahwa ada U mewakili horizontal, diresultankan dengan ada V kecil mewakili aliran yang sejajar sumbu Y, ya, maka resultannya adalah V vektor. Tapi di sini daripada tetap itu saya berikan incline uniform flow, yaitu diberikan potensial function A konstanta ditambah kali X ditambah B konstanta kali Y, ya. Syarat steady, incompressible, irrotasional itu adalah Laplace equation dan sebagainya. Jadi, oke, nggak usahlah dicek-cek ya. Ini hanya sebagai tambahan saudara nanti di rumah melihatnya. Kalau betul-betulkah dia ini aliran incompressible yang invisit atau irrotasional, maka ini adalah, nah ini juga sudah buat apa. Oke. Nah, andaikan tidak ada itu, ya, cepat-cepatan saudara, andaikan kita tidak punya itu, tidak punya seperti ini, tetapi saya sajikan gini, ada V vektor terdiri dari UI ditambah BJ, ya, di mana U kecilnya adalah U free stream, V kecilnya adalah V free stream. Oke, tentukan stream function-nya. Oke, ya, coba kerjakan ya. Ini versi ini silahkan saudara lakukan juga, nggak apa-apa. Tetapi ini ya, ini misalnya V free stream kita ketahui kan sama dengan UI tambah BJ. Diketahui U adalah U free stream, V adalah V free stream. Jadi gambarnya aliran itu miring gini loh. V vektor free stream terdiri dari U free stream ditambah
kecil free stream. Kayak gini loh. Ya. Nah, dapatkan stream function-nya. Ini kan tidak eksplisit bunyi stream function asalnya. Saya dapatkan Y sama dengan konstante kali X. Kan? Ya. Oke. Saudara punya coret-coretannya. Seperti biasa, saudara lakukan nanti di rumah, ya, bahwa free stream atau sekarang ada yang sudah bisa, ya. U free stream adalah del C del Y. V kecil free stream adalah del stream negatif del stream del X. Oke. Rasanya tadi Mas Ayu nggak ngerjakan ini ya. Halo? Ada Mas Ayu. Iya, Pak. Iya kan? Hanya disebut A kan tadi? Iya, Pak. B free stream adalah gitu kan? Iya. Oke. Jadi nanti dicoba di rumah ya. Bahwa stream function-nya harus ketemu sama dengan U free stream Y dikurangi V free stream X. Kalau ini dirubah ke koordinat silinder adalah U free stream kali R sinus theta dikurangi V kecil free stream kali R cos theta. Ini persis yang dikerjakan teman-temanmu tadi. Di mana memilih potensial function, rasanya agak beda kok. Nanti dicoba ya. Cara nyobanya gimana? Ini loh. Bahwa ada U kecil sama dengan U free stream, V kecil adalah V free stream. Tentukan potensial function dan stream function-nya. Gitu ya. Oke. Boleh ditanyakan minggu depan. Nah, source dan sink flow. Aliran yang memancar dari satu titik keluar adalah disebut source, dan ini invisit, ya. Dan satunya adalah pasangannya, yaitu sink flow, aliran yang memancar masuk terhisap ke satu titik, ya, dalam arah radius, dalam koordinat kartesian maupun dalam koordinat silinder. Bentuknya ya seperti ini. Ya, saya mau tanya, yang mana di gambar ini yang streamline? Biar tidak kehilangan orientasi. Yang manakah yang disebut garis alir dari aliran? Jari-jari, Pak. Baik, siapa namamu? Akmal. Akmal. Berarti yang ortogonal terhadap arah jari-jari adalah garis apa? Potensial Garis Pak. Potensial function, Pak. Potensial function itu dalam gambar ini garis apa dia? Tadi arah jari-jari, terus arahnya apa? Potensial lain. Kelilingnya berarti, Pak. Keliling lingkaran. Lingkaran. Ya, oke. Nah, kita kenal stream value kan? Oke. Berarti kan gambar saya yang sedang menunjuk arah source. Perhatikan gambar saya yang sedang menunjuk aliran source. Saya sedang ambil garis horizontal ke kanan dan garis horizontal ke kiri. Lalu ada fatwa yang mengatakan
bahwa sepanjang sebuah streamline, stream value-nya konstan. Gitu ya. Atau yang ke atas dari titik ini. Dan yang kedua, yang ke bawah. Pertanyaannya adalah, apakah garis yang keluar dari titik ini ke kanan, horizontal, ke kiri, dua garis ini memiliki stream value yang sama atau tidak? Dengan mengambil fatwa, aliran di panjang sebuah streamline yang sama akan memiliki stream value yang sama. Gitu. Gimana? Aliran yang keluar ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah, ya, dan yang lain-lain. Apakah memiliki stream value yang sama? Jawab matematiknya adalah tidak. Sebab kalau saya ambil R yang sama dari mereka, kiri kanan, pada R yang sama, mereka berada pada koordinat silinder R yang sama, tapi berbeda theta. Ya, mereka berada pada theta yang ke kanan itu adalah 0, yang ini adalah pi radian. Dari situ saja nggak mungkin dalam pasangan koordinat yang berbeda akan memiliki stream value yang sama. Kan sudah tahu kan tadi itu ya, bahwa dia pada titik yang sama dilalui dengan fungsi yang sama akan menghasilkan stream value yang sama, pasti tidak. Lalu juga jawaban fisikanya, bukan matematik. Aliran yang keluar dari titik ini ke kanan bukan aliran yang ke kiri. Mereka bukan streamline yang sama. Yang ke atas tidak juga tidak sama dengan yang ke bawah. Demikian yang ke kanan ke atas tidak sama dengan yang ke kiri ke bawah. Atau yang ke kiri ke atas tidak sama juga dengan yang ke kanan ke bawah. Mereka adalah streamline yang jelas berbeda karena memiliki stream value yang berbeda. Gitu ya. Nah, pasangannya ada sebuah sink itu adalah yang terisap masuk. Ini dinyatakan dia tidak memiliki kecepatan keliling. Dia hanya memiliki kecepatan radial. Ya. Bagaimana kecepatan radialnya dirumuskan? Konstanta dibagi R. Artinya makin jauh R-nya, ya, maka disturbance velocity atau medan kecepatan pengganggunya akan makin lemah. Makin jauh dia berada dari titik pusatnya, dia akan makin lemah kekuatan pengganggunya. Itulah yang menyebabkan akan kembali terjadi free stream flow pada jarak yang jauh. Gitu ya. Baik. B kelilingnya sama dengan 0. BR makin keluar makin kecil. Oke. Ini nggak usah dibahas. Ini nggak usah dibahas ya. Baik. Nah, saya ingin saudara melihat sungkup silinder yang disebut sebagai pusat kedudukan daripada medan kecepatan source yang sedang kita bahas. Ya. Artinya sepanjang sumbu Z ini, kalau saya potong di Z tertentu, akan terjadi garis-garis semacam ini, 2 dimensi. Ya. Maka sumbu Z disebut tempat kedudukan titik-titik pusat source, disebut line of source atau line source, gitu ya. Baik. Nah, pada R tertentu,
saya ingin mengambil sebuah segmen elemen. Ini kontrol surface mas saya. Ini adalah sebuah kontrol volume. Pada titik-titik yang Z tertentu akan ada gambar source semacam ini. Oke. Lalu saya ambil sebuah elemen luasan atau kontrol surface tertentu yang saya kasih kode D surface. Jadi luasan selubungnya berapa? Luasan selubungnya adalah sama dengan pi kali jari-jari ditambah kalikan dengan panjangnya kan? Ya. Luas selubungnya adalah keliling lingkaran kali panjang silindernya. Gitu kan? Kalau dibuka itu loh. Oke. Nah, bagian kecilnya tentu saja adalah sebuah busur busur lingkaran kecil. Berapa busur lingkaran kecil ini kalau saya ambil sudut theta kecil d theta dengan jari-jari sembarang r, ya r d theta. Kalau kelilingnya berarti d theta-nya 0 sampai 2 pi, ya 2 pi r, gitu kan? R d theta adalah luasan kecil selubung ini yang ditembus oleh kecepatan radial VR. Sehingga ada ketegak lurusan antara vektor kecepatan radial dengan luasan R d theta ini. Oke. Kita ingin membuktikan apakah, Pak? Kita ingin membuktikan apakah yang disebut sebagai strength dari source dan sink. Atau source strength dan sink strength nanti bisa dibuktikan ada sebagai volumetric flow rate tiap satuan Z. Itu adalah source strength dan sink strength ya. Jadi sebelum nanti kita ke aliran-aliran yang lain, source dan sink ini sebagai salah satu contoh. Untuk sebuah medan aliran source atau medan aliran sink tertentu yang digambarkan ini disebutkan dia memiliki source strength maupun sink strength yang sama gitu ya, yang konstan. Yang tidak konstan apanya? VR-nya. Dalam hal ini, medan kecepatan VR akan makin melemah pada jarak yang jauh dari titik pusatnya. Tetapi kalau saya di sini gambarkan sebuah source dan sink strength, kode source dan sink itu dinyatakan sebagai gamma. Gamma besar di dalam huruf Romawi ya. Mari kita lihat dulu. Apakah yang kita bisa lakukan dengan continuity yang melintasi kontrol surface sebuah material of flow dengan VR yang menembus elemen R d theta. Maka kita akan bisa sampaikan dengan medan kecepatan VR adalah C dibagi R, theta sama dengan 0, mass flow rate melalui penampang DS adalah rho VDA. DA-nya adalah DS ya. Rho VDA adalah mass flow rate. Rho V-nya adalah VR. DS-nya adalah RD theta kali L, panjang silindernya. VR adalah konstan untuk sembarang posisi theta asalkan pada R yang sama. Iya kan? Kalau R-nya sama, VR-nya sama. Ya. V-theta-nya tidak ada. Total mass flow rate yang menembus kulit silinder source adalah rho VR R d theta kali L diintegrasi dari 0 sampai 2 pi. Sementara density konstan karena incompressible ya. Lalu kita mengintegralkan R tertentu yang tetap keluar R-nya. Panjang silinder tetap. VR adalah tetap konstan ya, maka adalah M dot adalah 2 pi R L rho kali VR karena kaitannya adalah 2 pi 0 sampai 2 pi. Kalau saya bagi rho, M dot bagi rho adalah volumetric flow rate, maka kita dapatkan 2 pi R kali L kali VR. Volumetric flow rate persatuan panjang. Artinya tiap kali kita ambil panjang L dipotong-potong pada Z tertentu berarti adalah Z satu-satuan. Maka volumetric flow rate saya kode gamma besar. Ya gamma besar. Seperti lambda besar ini. Kalau nanti untuk medan
aliran yang disebut vortex, gamma selang besar adalah volume berarti R adalah 2 PR kali PR. PR adalah di depan sudah secara intuitif mengatakan medan aliran ini adalah makin R-nya makin besar, tapi R-nya makin lemah. Berarti R konstan ya dibagi dengan R. Dalam hal ini setelah kita melakukan continuity yang kita dapatkan apa yang disebut volumetric flow rate tiap satuan set itu adalah 2 PR kali PR ya. Kalau PR-nya saya ambil maka saya dapatkan ini adalah sama dengan lambda dibagi dengan 2 PR bandingkan dengan CC bagi R ya berarti C-nya adalah sama dengan apa? Lambda dibagi 2. Nah, dalam kasus inilah maka yang disebut lambda itu adalah sama dengan kekuatan source. Sehingga source strength adalah volumetric flow rate persatuan panjang ke arah Z, ke arah span-nya. Orang aero selalu mengatakan yang searah bidang gambarmu itu adalah searah span, gitu ya, sehingga disebut persatuan Z atau disebut volumetric flow rate per unit span, gitu ya. Itu nanti akan kita gunakan di belakang saat kita memodelkan dengan bahasa-bahasa pemodelan matematik. Adakah yang saudara tanyakan? Kita baru mendefinisikan apa ini. Kita sedang mengenalkan kepada saudara tadi horizontal free stream flow, baik stream function maupun potensial function-nya. Oke. Yang kedua adalah tentang incline free stream flow, aliran dengan angle of attack. Ada stream function, ada potensial function-nya. Baik, ya. Lalu kita dapatkan sebuah aliran yang disebut source dan sink, gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan? Kita sedang membayangkan aliran yang keluar dari sebuah titik searah jari-jari ini maupun yang sedang masuk terhisap searah jari-jari ke suatu titik ini adalah memiliki kecepatan yang makin jauh dari titik masuk maupun titik keluar, kecepatannya makin lemah, yaitu C dibagi R. Ternyata C-nya itu adalah disebut source strength dibagi 2pi, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Berikutnya kita membahas tentang potential function. Oke, saudara, tolong buka buku Maglum lagi untuk bisa merubah ke koordinat silinder, ya. Disebabkan operator yang ada pada del xi ditambah del yj itu terjadi pada koordinat kartesian, maka ini pada bidang xy ya. Kalau kita memiliki bidang r theta, berarti ini adalah del r ir ditambah r kalikan del theta. Ini saudara tulis kalau saudara ingin mencatatnya, gitu ya. Vektor operator del xi ditambah del yj untuk bidang kartesian xy. Untuk r dan theta itu ada del r ir vektor satuannya ditambah vektoris r del theta. Itu yang mengakibatkan continuity kita di depan itu berubah cara nulis, tetapi tetap penulisan menurut vektorisnya tetap divergensi V sama dengan 0.
Ya, saudara lihat lagi Metro 2-mu waktu bicara differential continuity equation. Nah, dengan demikian definisi velocity potensial function adalah VR adalah turunan potensial ke R. Ya, padahal VR-nya adalah source strength dibagi 2 BR. Ini harus diintegrasi ke R. Sementara itu, kita dapatkan B theta yang sama dengan 0, sekelilingnya adalah 1/R del potensial del theta. Integrasikan ke theta. Ya, diintegrasi ke theta, kita dapatkan ini. Ya, integrasi ke R menghasilkan potensial adalah source strength bagi 2pi ln R, karena integralnya adalah ke R, keluar fungsi theta. Integrasi ke theta menghasilkan konstante ditambah fungsi R, karena integralnya ke arah B theta. Ya, ke arah theta gitu ya, ke arah B theta. Sehingga kalau ditanyakan PR-nya mana, ya ini source strength dibagi 2pi kali ln R ya. Kalau dia bertanya fungsi θ-nya apa, berarti konstante. Sehingga kita dapatkan potensial function dari source dan sink adalah, iya saya mau mengatakan source dan sink itu garis yang mirip. Kalau kita kasih source strength-nya itu positif, maka sink strength adalah gamma lambda ini bertanda negatif ya. Nah, kalau konstannya diambil sama dengan 0, maka potensial function-nya adalah source strength dibagi 2pi kali ln R. Buka handbook matematik, maka ini ada lingkaran-lingkaran ya, garis-garis keliling lingkaran pada R tertentu yang konstan ya. Circles pada R tertentu yang konstan itu persamaannya adalah ini dalam koordinat silinder. Stream function-nya, nah ini. Kalau ini mudah mengidentifikasinya. Ya, kalau potensial lain itu turunannya kalau BR ya ke R, B theta ya ke theta. Tetapi kalau stream function ingat baik-baik ya. Ya, VR-nya adalah turunan stream function ke theta. Setiap kali kita mendiferensiasi ini ke theta harus dibagi 1/R ya. Sehingga VR-nya adalah hubungannya ini. Padahal VR-nya adalah source strength dibagi 2BR integrasi ke theta. Ya, B theta-nya sama dengan 0. Ya, negatif ya. Seperti juga VY adalah turunan stream function ke X negatif gitu loh ya. Integrasi ke R ini integrasi ke theta menghasilkan source strength bagi 2pi kali theta ditambah fungsi R gitu kan. Integrasi ke R menghasilkan karena B theta-nya sama dengan 0 ditegalkan ke R maka konstante ditambah fungsi theta. Kalau konstantenya diambil sama dengan 0, maka kita dapatkan stream function-nya adalah source strength dibagi 2pi kali theta. Dari handbook matematik ini didapat adalah straight radial line pada theta tertentu yang konstan. Garis radial pada konstan. Makanya saya tadi katakan, kalau ini theta-nya tertentu, kita akan dapatkan stream value tertentu. Ya, kalau begitu garis-garis tadi yang ke kanan tidak sama dengan yang ke kiri karena stream value-nya adalah berbeda. Tidak usah dibaca circulation dan sebagainya. Oke ya. Jadi kita sudah dapatkan tiga aliran yang mewakili elementary flow. Oke. Langkah kita berikutnya adalah ini. Yang boleh dicoba, mulai dicoba di rumah. Kombinasi uniform flow dengan sebuah source, yaitu semi-infinite oval.
tadi kita tahu uniform stream flow tanpa angle of attack, horizontal free stream flow gitu ya. Ini memiliki stream function P free stream R sin theta. Saya kombinasi superposisi dengan sebuah source tanpa sink. Yang stream function-nya adalah source strength dibagi 2pi kali theta. Nah, berarti combine flow-nya yang menyusun gambar ini memiliki fungsi seperti apa? Ya, ini ditambah ini, gitu aja. Kenapa boleh? Itu karena masing-masing memenuhi Laplace equation. Sehingga aliran yang incompressible, kalau dikombinasi dengan kompresibel, pasti hasilnya incompressible. Juga invisit dengan invisit, ya. Oleh karena itu, ini adalah combined stream function yang ada pada gambar ini. Prinsip superposisi sudah nggak usah disebut, tadi sudah saya kuliahkan, ya. Nah, sekarang dengan menghasilkan combined stream function ini, ya, saya ingin diskusi dengan saudara. Kalau saya hendak mendapatkan struktur streamline, katanya tadi sejak PR-PR yang dikerjakan baik oleh Helmi maupun oleh Sinta atau Mas Sayu, ya, itu apa yang terjadi? Setiap stream function yang sudah diberikan bisa dipakai gambar sebuah garis alir. Nah, kalau saya ingin menggambar garis kontur dari semi elip ini, kenapa? Kita di depan kan sudah banyak diskusi nih tadi. Pasti ini aliran akan tersibak oleh kekuatan source ini, sehingga dia akan buka gini. Kapan nutupnya, Pak? Ya kalau dikasih sink, gitu kan? Dari buka lalu dia akan nutup menguncup seperti sebuah elip yang simetris antara kiri dan kanan. Kalau jaraknya simetris, gitu ya. Kalau ambil jarak simetris. Nah, kalau saya ingin membuat garis kontur elip ini, loh ini kontur elip berapa? Iya, kok bukan solid line? Ya karena invisit. Kenapa kalau invisit kok bukan dianggap solid line? Karena dia kayak streamline. Kenapa? Kecepatannya ada, ya tidak nol, karena dia invisit. Nah, saya mau tanya nih, dividing streamline atau contour line ini, ya bisa digambar dengan stream function ini? Bisa. Syaratnya apa? Bagaimana saudara bisa gambar contour line ini? Kalau stream function-nya ini. Helmi atau yang lain. Setiap kali streamline mau digambar dengan disediakan stream function, apa yang diperlukan? Misalnya, gambarkan dia di bidang XY positif, itu misalnya ya. Oke, gambarkan sebuah streamline. Apa yang diperlukan? Apakah yang diperlukan untuk gambar sebuah streamline yang stream function-nya diketahui? Ini sudah diketahui. Apa namanya? R dan tetanya mungkin, Pak. Apa? Kenapa R dan theta-nya? R dan theta yang apa maksudnya? Iya, kan kalau misalkan kita kayak yang tugas-tugas sebelumnya itu kan mau gambar streamline di koordinat Cartesian, kita harus ngambil satu titik sampel XY. Apa? Titik apa itu? Titik yang dilalui, gitu loh, nak. Ya. Oh iya, Pak. Yang diperlukan adalah koordinat titik yang dilalui oleh streamline tersebut. Buat apa koordinat titik yang dilalui itu diperlukan? Buat apa? Nak? Untuk mencari stream value-nya, Pak. Bagus. Apakah saudara punya secara fisika pengetahuan yang bagus tentang kontur ini? Apa adakah di kontur ini sebuah titik yang sangat istimewa gitu? Yang pasti benarnya kalau dipakai gambar kontur.
apakah di kontur ini ada sebuah titik yang paling istimewa dari semua titik yang berada di kontur? Titik apakah yang ada di kontur yang paling benar untuk dikatakan titik kontur? Sembarang titik pasti tidak. Tapi titik tertentu yang ada di kontur. Apa? Titik source-nya mungkin, Pak. Apa? Titik source-nya. Nah, pasti bukan jadi kontur, anak. Gak mungkin ya titik source-nya berada di kontur. Dalam hal ini. Iya, tak? Tapi Titik siapa stagnasinya. apa? Titik stagnasinya, Pak. Siapa yang ngomong tadi? Kelvin, Pak. Kelvin. Saya coba angkat tanganmu. Angkat tangannya, anak. Supaya saya bisa mengejamu. Kelvin Alaina Juhauser. Tahu ya? Home Alone. Dia tahu? Cerita anak-anak itu. Ini bahasa Jermannya itu dulu. Ingat saat di sana saya lihat film, nonton bioskop ya. Kelvin Alaina Juhauser ya. Home Alone. Baik, titik stagnasi. Pasti benar. Di kontur itu pasti. Di kontur, garis kontur itu pasti melalui titik stagnasi. Nah, bagaimana saudara menentukan koordinat titik stagnasi? Disediakan stream function. Enak diskusi gini daripada saya ngomong dewe. Ya. Stream function tahu. Ingin dicari stream value-nya dari koordinat titik stagnasi. Oke. Apakah sifat fisika yang penting dari titik stagnasi? Apa? Titik stagnasi kecepatannya sama dengan 0, gitu loh, nah, ngerti ya? Di dalam bidang r theta, kecepatan yang sama dengan 0 dari titik stagnasi itu kecepatan apa? Baik VR maupun v theta-nya sama dengan 0. Oke, ya. Oh, kalau begitu, stream function-nya ada, Pak? Ada combine ini. Bisa dicari VR-nya? Bisa. VR adalah, gitu kan, turunan dari tadi, turunan dari seperti R del stream function del R, ya, itu adalah VR. Ya, V theta-nya adalah sama dengan apa? Negatif stream function ini, turunan stream function ke arah R, V theta-nya. Gitu ya. Ya, baik. Oke ya. Berarti stream function ada. Ini. Kita lanjut ya. Nah, VR adalah seperti L del stream function del theta. Hasilnya free stream cos theta ditambah source strength dibagi 2 PR. V free stream adalah V theta keliling adalah negatif dan stream function del R. Hasilnya minus V free stream sin theta. Ini untuk titik stagnasi dua-duanya harus 0. Stagnation point diperoleh dari apa? Dari VR sama dengan 0. Dan V theta sama dengan 0. Oke. Yang pertama dari V theta sama dengan 0 itu adalah sama dengan apa? Di theta berapa yang minus V free stream sin theta-nya sama dengan 0? Pasti di theta-nya sama dengan pi, di theta pi. Ingat ya, perputaran koordinat silinder itu CCW. 0 berputar ke sana pi per 2, pi gitu kan. Jadi ini adalah nah, ini elip yang penuh ini. Ini elip yang penuh. Oke. Jadi titik stagnasi B ini kalau nanti penuh berada pada theta berapa? Theta 0. Yang A, theta pi, gitu kan? Oke. Jadi balik kita tidak ke sini dulu tapi ke semi elip dulu. Sorry.
Nah ini, berarti titik stagnasimu berada di mana? Theta sama dengan pi, masukkan theta sama dengan pi ke sini, ya. Maka sama dengan akhirnya didapat R adalah source strength dibagi 2pi V free stream. Jadi stagnation point di titik B itu koordinatnya apa? Kata si Kelvin, R theta-nya adalah source strength dibagi 2pi V free stream dengan sudut theta sama dengan pi. Bila koordinat titik stagnasi ini dimasukkan ke stream function, didapatkanlah sebuah konstante yaitu source strength dibagi 2 value-nya. Ya. Kemudian kamu akan ambil dengan stream value sama dengan source strength dibagi 2. Gambar ini. Oke. Gambar ini. Kalau menurut saudara, kalau sampai disuruh gitu, ya, stream function-nya sama dengan ini. Stream value-nya adalah source strength dibagi 2. Saudara mau membaginya, memasukkan theta dapatkan R atau masukkan R dapatkan theta? Oh iya. Oh iya. Nah. Di manakah letak 0,0 dalam hal ini? R theta 0,0 kamu letakkan di mana? Khusus semi elip ini. Apakah di leading edge dari permukaannya, Pak? Pasti tidak, nah. Sebab tadi kita dapatkan koordinat titik stagnasinya coba ya. Koordinat titik stagnasinya berapa? Source strength dibagi 2pi V free stream. Ya, coba diingat-ingat ya. Koordinat titik stagnasinya adalah source strength dalam R-nya, source strength dibagi 2pi V free stream. Kalau makin besar V free stream-nya, berarti dia makin besar pula, makin kecil pula jarak titik stagnasi ke 0,0. Jadi titik D sebagai letaknya source inilah R, theta 0,0-nya. Ya, sehingga ini adalah sama dengan pi buat dia. Dengan jarak D ke B adalah source strength dibagi 2pi V free stream. Gitu kan? Nah, saya kembali bertanya. Kalau diberikan stream value, source strength dibagi 2, lalu disuruh gambar ini, saudara milih memasukkan theta membagi kecil-kecil untuk dapatkan R atau memasukkan R untuk dapatkan theta? Itu feeling itu, nah. Kalau saya masukkan R, nggak tahu saya R-nya berapa, gitu kan? Ngerti maksudnya? Tapi saya lebih baik, saya akan membuat ini. Membuat ya, yang dibagikan gitu, sehingga saya dapatkan R-nya ini. R-nya ini R, ini R, ini R, ini R. Oke, tahu ya maksudnya ya? Baik. Nah, saudara boleh dicoba di rumah. Gambar ini, oke. Gambar ini dengan V free stream tertentu. Nah, ini juga saya ingin saudara mendiskusikan. Baik, kalau mau nyoba ini di rumah dengan V free stream tertentu,
mau masang source strength-nya, lambda besar ini. Ya kan, butuh gitu kan? Source strength apa? Tadi definisinya. Source strength definisinya belum ini. Source ini. Volumetric flow rate tiap satuan panjang ini. Oke, jadi bagaimana saudara memperkirakan? Tentukan R tertentu, gitu ya. Tentukan R tertentu. Tadi kan gini loh. Oh, memang ini sekarang jadi insinyur, saudara, bukan jadi fisikawan ya. Sekarang pertanyaan itu adalah memancing saudara untuk jadi insinyur. Bagaimana tahunya? Ini titik stagnasi R theta adalah source strength dibagi 2 P free stream, gitu kan? Ini langsung ini aja, nah. Bagaimana saya dapat source strength-nya, Pak? Ya, kamu lihat elip ini pantasnya seperti apa, gitu ya. Titik stagnasinya dari D ke B itu loh, nak. Ya, ini berapa jaraknya? Kalau V free stream saya ambil sama dengan 20 meter per sekon, gitu ya. Ini 2pi radian ya. Ya. Sekarang saya ingin ini jadi sentimeter ukurannya elip saya, gitu ya. Misalnya 20 cm, 5, 10 cm, gitu estimasi jaraknya. Oke. Berarti supaya jadi R-nya sama dengan 10 cm atau 0,1 meter, ya, maka ini harus berapa source strength-nya? Oke, dicoba itu ya. Sambil dibaca elip yang penuh. Source yang saya kasih sing-nya. Ini penurunannya cukup panjang. Penurunan matematiknya untuk dapatkan combine stream function-nya. Lalu menjadi doublet flow. Ada target sudah minggu depan. Minggu depan bagi saya belumlah kita belum ada presentation untuk menggantikan apa? Untuk menggantikan ETS, ya. Seperti tadi, minggu depan ada tugas seperti itu, silakan sendiri-sendiri menentukan source strength, menentukan elipnya nggak penuh ya. Gambar sepenggal elip saja, gitu ya. Sepenggal elip bagian depan, gitu aja ya. Yang ada titik stagnasinya, mulai ada nose-nya. Gitu. Oke ya. Baik. Nanti saya kasih kesempatan sudah seperti tadi. Bagi siapa yang maju ke depan, untuk bisa mau mempresentasikan itu, ada nilai tambahan ETS yang cukup berarti. Gitu ya. Baik. Ada yang saudara tanyakan? Sedikit saya kasih clue untuk yang elip penuh. Apa bedanya elip ini dibanding elip yang tadi? Elip ini penuh. Lalu ada sing-nya. Lalu saudara harus berpikir, saya taruh di mana 0,0 sekarang ini ya? Mau taruh di source, sing-nya ada. Berarti ada dua nih.
R1 theta 1. Bagi pengamat yang saya ambil lokasinya sembarang, P ini pengamat sembarang. Kalau pengamat ini melihat source, dia akan berada pada R1 theta 1. Demikian juga kita kalau melihat dia ke sink kita, dia akan melihat dia berada pada theta 2 relatif terhadap sink dengan R2. Padahal rumus matematik untuk sebuah koordinat yang dipilih nggak boleh ada R1 theta 1, R2 theta 2. Yang jelas harus berada pada R dan theta yang universal. Untuk itu, kalau saudara ikuti penurunannya persamaan ini, ikuti lampiran ini. Di depan adalah mukadimahnya, lalu persamaan-persamaan yang ada di sini ini bisa saudara ikuti dengan kaidah matematik untuk mendapatkan string function maupun medan kecepatannya yang ada di situ. Nah, tugasmu untuk ETS adalah nanti setelah saya terangkan tentang elip ini. Ya, nanti dipresentasikan, segera bikin kelompoknya 24 orang itu pasti bulat ya. Kalau dibagi 6 kelompok berarti 4-4 gitu ya. Kalau Mas Edward nanti akan memberikan data kelompok 1 namanya ini gitu ya. 2 dan sebagainya. Saudara, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan kuliah di sini. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, minggu depan boleh orang mencoba dengan superposisi untuk main-main. Pak, saya tidak mempresentasikan elip, Pak. Saya mempresentasikan, saya kasih waktu kurang lebih 30 menit. Ya, untuk bisa mempresentasikan apa yang Anda mau. Ambil contoh soal di buku, Inviscid Incompressible. Kamu superposisikan dengan yang lain. Ini aliran satu, kalau saya gambar masing-masing kayak gini, Pak. Kalau saya kombinasikan jadi gini, gitu. Boleh, ya. Boleh. Boleh juga elip ini. Elip separuh. Oke, saudara sekalian. Baik. Boleh saya akhiri gitu ya. Kita cukupkan dulu kuliah kita hari ini. Saya nanti nambahnya setelah Idul Fitri saja ya. Kita tetap kuliah online saja. Anda ingin offline, gitu. Menurut saya belum dulu lah ya. Karena saya terjadwal pada jam yang sangat tidak enak. Baik. Saya kira bisa saya akhiri. Terima kasih saudara sekalian atas atensinya, terutama buat teman-teman saudara hari ini, yaitu Mas Ayu, Helmi Al-Faruqi, Sinta Ayu, Salwa, Rewila, Muhammad Akmal, dan Kelvin yang telah aktif mengikuti diskusinya. Yang lain menyusul minggu depan lebih aktif, karena nilai-nilai saya bukan nilai ujian kelas yang harus bukunya ditutup-tutup ya. Bukunya tidak boleh dibuka, harus dihafalkan gitu ya. Oke. Nah, terima kasih atas atensi saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Semua tetap jaga prokes. Selamat menempuh ujian tengah semester yang tersisa. Semoga saudara dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dulu. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak.